Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada pertemuan pertama. Adapun untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian administrasi. Pengertian administrasi merupakan salah satu bab dari mata kuliah pengantar administrasi bisnis. Baik, sebelum kita mulai, perkenankan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Budi Prasetyo. Saat ini saya mengajar di S1 Administrasi Bisnis di Fakultas Komunikasi Bisnis. Baik, untuk konten ataupun isi yang akan kita bahas, yakni konsepsi administrasi. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana arti administrasi secara etimologis, arti administrasi secara sempit, arti administrasi secara luas. Kemudian kita akan bahas juga tentang hakikat pentingnya administrasi dalam arti luas, pentingnya peran administrasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat, serta pentingnya peran administrasi bagi kehidupan sosial dan perkembangan kemasyarakatan. Oke, selanjutnya untuk administrasi secara etimologis, ini berasal dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan istilah Romawi. Menurut Silalahi 2013. Arti administrasi yang berasal dari bahasa Inggris, ini asal katanya adalah administration. To administer or to manage, yakni untuk mengelola. To direct, yakni untuk menggerakkan. Sedangkan berasal dari bahasa Inggris, yakni administrati, stelselmatic, verkringing, and verwerking van gegeven, yakni tata usaha. Kemudian bestuur, yakni manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan beheer, yakni manajemen dari sumber daya. Sedangkan administrasi yang berasal dari istilah Romawi berasal dari kata administratio, yakni pemberi bantuan, pemeliharaan, pengelolaan. Kemudian administrato, yakni membantu, memelihara, mengurus, mengatur. Kemudian administrator, yakni mengurus, mengelola, dan memimpin. Pemimpin. Baik, administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Itu menurut Silalahi 2013. Kemudian administrasi dalam arti sempit lainnya diambil dari Purwanto 2006, yakni berasal dari kata administrati, yakni bahasa Belanda yang meliputi kegiatan ketatausahaan. Untuk rangkaian aktivitas administrasi dalam arti sempit dimulai dari penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, dan pengiriman. Ini merupakan rangkaian aktivitas administrasi dalam arti sempit. Menurut Silalahi 2013. Inti dari administrasi dalam arti sempit, yakni yang pertama adalah korespondensi, surat penyurat. Kemudian yang kedua adalah ekspedisi, expedition. Kemudian yang ketiga adalah pengarsipan atau filing. Administrasi dalam arti luas, yakni kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi terwujudnya tujuan yang ditentukan sebelumnya, menurut Siagian dalam Silalahi 2013. Administrasi dalam arti luas, menurut White dalam Silalahi 2013, administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada suatu usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya. Sedangkan menurut Walter dalam Silalahi, administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penaksiran, dan pengawasan suatu perusahaan. Ciri pokok administrasi dalam arti luas. Unsur-unsur pokok administrasi. Pokok administrasi dalam arti luas adalah adanya sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas, kegiatan runtut dalam suatu proses dan tujuan. Ini menurut Silalahi 2013. Adapun untuk keterkaitan antara unsur ciri pokok administrasi, di sini ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur sekelompok orang. Yang kedua adalah kerjasama atas dasar pembagian tugas dari kegiatan-kegiatan yang beruntut dalam suatu proses. Dan ketiga adalah tujuan sasaran yang ingin dicapai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita akan lanjutkan di subbab berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.